Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini Kamis, 6 Februari 2025, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Mari kita mengisi hari ini dengan merenungkan kebenaran firman, karena firman Tuhan adalah pelita hidup. Karena itu, mengawalinya mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Kau beri bagi kami, nafas, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berbagai berkat lain yang Kau beri bagi kami di hari ini. Kami hendak mensyukurinya dengan suatu persekutuan beribadah lewat renungan harian keluarga, di mana kami juga hendak baca lagi dan merenungkan kebenaran firman. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman. Ampun kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-27, firman Tuhan. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiring jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukul dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Demikian firman kita renungkan dengan judul, diperlakukan berbeda tetapi bukan pilih kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika panen tiba, petani akan mengolah hasil panennya sehingga dapat digunakan. Jika dia hanya menanam satu jenis tanaman, maka ia hanya menggunakan satu metode pengolahan hasil panen. Hal yang berbeda jika terjadi ia menanam beberapa jenis tanaman, sebab ia pun dituntut untuk menggunakan metode pengolahan hasil yang berbeda sesuai dengan jenis yang ditanam atau jenis tanaman yang ia panen. Nah, bacaan kita menyatakan bahwa jintan hitam dan jintan putih diolah cukup dengan cara ditebak dengan galah dan tongkat. Berbeda dengan gandum yang membutuhkan eretan pengirik dan atau roda gerobak untuk menggilingnya agar gandum dikeluarkan dari kulitnya atau dari sekam. Saudara, ini sama dengan proses menabur benih dan pengaturan penempatan jenis tanaman dalam proses menanam, seperti yang telah kita renungkan di ayat 25. Petani dituntut untuk mencari metode yang tepat dalam mengolah hasil panennya agar hasil yang baik yang didapatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita melihat ada banyak perbedaan dalam persekutuan hidup bersama dengan orang lain di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Perbedaan latar belakang, permasalahan, dan sebagainya. Gereja dituntut untuk mampu secara aktif dan kreatif mencari metode yang tepat dalam pelayanan yang dilakukan, termasuk dalam pelayanan pengajaran dan pengembalaan, agar pelayanan tersebut benar-benar menyentuh kehidupan warganya. Namun harus juga disadari bahwa meskipun metodenya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Pelayanan kepada BIPRA dan kelompok lansia harus dilaksanakan dengan metode yang tepat bagi masing-masing kelompok pelayanan. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan keluarga, di mana masing-masing anggota diperlakukan dengan berbeda, bukan karena pilih kasih, tetapi karena masing-masing membutuhkan metode yang berbeda. Tidak selalu harus dengan cara disiplin yang keras, namun juga dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang terbuka, jujur, dan siap menerima. Dengan cara demikian, pelayanan pengajaran dan pengembalaan dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menjangkau, merangkul, membentuk, dan memelihara kehidupan warga gereja, sehingga gereja dan orang tua tidaklah menjadi hakim yang menghakimi atau mengusir, melainkan
menjadi pelayan yang atau rekan belajar untuk bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tentu sungguh bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau perkenankan kami ada dalam persekutuan ini, lewat renungan harian keluarga dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu melaksanakan setiap apa yang dipercayakan bagi kami, baik dalam pelayanan maupun dengan tugas-tugas lain yang dipercayakan Tuhan bagi kami di berbagai bidang kehidupan ini, dengan memakai metode-metode yang baik dan benar sesuai dengan kaidah firman Tuhan, agar kehidupan dan pelayanan boleh bertumbuh, terarah di dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan umat-Mu, keluarga-keluarga Kristen yang di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak, ataupun anak dan orang tua, sanak dan saudara. Biarlah kehidupan selalu ada dalam kebersamaan, kehidupan diberkati, selalu ada cinta kasih dan kerukunan, pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan, dikerjakan dengan baik. Berkati pelayanan yang ada di gereja-Mu, Gereja Masihi Injili di Minahasa secara khusus ya Tuhan, Jemaat Maranatha Plus Selatan diberkati, hamba-hamba-Mu, diaken dan penatua bahkan pendeta yang ada di jemaat ini diberkati, semua anggota jemaat diberkati, disertai dalam melaksanakan panggilan pelayanan masing-masing di tengah keluarga, di tempat usaha dan pekerjaan. Bapa, berkati pemerintah kami terus dipakai oleh Engkau untuk dapat melaksanakan panggilan pelayanan dalam dunia kepemerintahan, menghasilkan pemerintahan yang baik dan bijaksana. Berkati terus Komisi Multimedia, tim RHK diberkati dalam melaksanakan panggilan pelayanan ini. Kehidupan kami hari ini ketika kami ada dalam pergumulan, tantangan dan kesulitan dikuatkan dan dimampukan. Kami yang ada dalam sukacita, biarlah sukacita ada di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini, selalu untuk rajin berdoa, baca firman, dan selalu ikuti juga program ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.